awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat. Nanti hari kiamat yang pertama sekali ditanya Allah adalah tentang salat. Salatnya bagus, maka barulah diurus semua amal yang lain. Penyanyi rock puasa, pop puasa, semua puasa. Tapi salat belum tentu. Karena hari-hari mereka tidak salat. Sama seperti mereka berfikir kita umrah. Mereka umrah. Mereka berfikir umrah itu bisa diterima tanpa salat. Itu kebodohan. Itu yang perlu ditanya. Untuk buka puasa masih ada. Mungkin orang tua di sana akan menjawab, baru ronyo katanya. Kalau roh 20 leh baru ronyo katanya. Jika kita masuk surga, kalau kita ahli sedekah, maka tertulis di pintu surga, al-hasanah bi'ashri amsalihah. Satu kebaikan dibalas 10. Wal qirat, tetapi yang memberi hutang Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah dalam waktu yang singkat ini insyaallah kita akan mencoba mengenali orang-orang atau golongan-golongan orang yang dipastikan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berangan-angan masuk surga melalui Ramadan. Dia berjuang siang malam, siang berpuasa, malam qiyamul lail. Hari-hari 10 terakhir Ramadan bertahan di masjid-masjid, beriktikaf demi mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada catatan yang perlu kita fikirkan. Ada beberapa golongan walaupun dia berusaha memperbagus puasanya, tapi dipastikan berdasarkan dalil-dalil tidak diterima puasanya dan tidak ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah perlunya ilmu. Karena ibadah itu baru benar, baru diterima kalau dasarnya adalah ilmu. Orang-orang yang tidak berilmu suka melakukan ibadah tapi tidak tahu bahwa ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah maka Allah, siapakah orang-orang yang dipastikan puasanya tertolak dan bahkan tidak ada jaminan surga, bahkan neraka Allah menantinya? Yang pertama yaitu orang-orang yang berpuasa tapi tidak salat. Golongan pertama yang dipastikan puasanya tertolak, bahkan dia akan masuk neraka Allah, orang-orang yang berpuasa tapi tidak salat. Dan ini kebodohan yang dilakukan oleh umat yang selalu membangga-banggakan puasanya, tapi dia tidak melakukan salat. Padahal salat itu kunci pembuka amal. Rasulullah mengibaratkan salat dengan tiang agama. As-salatu imaduddin, kata Rasulullah. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad din, faman hadamaha faqad hadamad din. Barang siapa yang mendirikan salat, sungguh dia telah mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan salat atau merusak salat, sungguh dia telah merusak agamanya. Jadi sengaja Rasulullah memakai kalimat tiang,
Karena semua bangunan untuk didirikan itu perlu tiang. Tidak ada sesuatu yang bisa disambung ke atas tanpa tiang. Satu-satunya bangunan tanpa tiang adalah langit. Allah yang mengatakannya bighairi amadin tarawnaha. Langit itu dicipta tanpa tiang agar engkau bisa melihat kekuasaan Allah. Tapi kalau manusia buat bangunan itu perlu tiang. Maka maksudnya tidak ada salat, maka tidak ada amal lain yang bisa dibuat di atasnya. Tidak ada tempat untuk mendirikan amal lain. Dan ini diperkuat dengan hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Nanti hari kiamat yang pertama sekali ditanya Allah adalah tentang salat. Salatnya bagus, maka barulah diurus semua amal yang lain. Salatnya rusak atau tidak salat, maka amal lain tidak dihitung oleh Allah. Jadi kebodohan ini terjadi di kalangan orang tidak berilmu. Kalau dari model golongan atas, para artis, pejabat, itu orang-orang yang mendapatkan kesenangan hidup, itu mereka puasa. Artis-artis itu puasa, dan mereka berganti gaya dari seksi kemudian berubah menjadi muslimah selama sebulan. Semua sinetron diganti menjadi sinetron religi, semua lagu diganti menjadi nasyid, semua memanggil-manggil nama Allah. Mereka puasa. Penyanyi dangdut puasa, penyanyi rock puasa, pop puasa, semua puasa. Tapi salat belum tentu. Karena hari-hari mereka tidak salat. Sama seperti mereka berfikir kita umrah. Mereka umrah. Mereka berfikir umrah itu bisa diterima tanpa salat. Itu kebodohan. Jadi jemaah maka Allah, itu golongan atas. Kalau golongan-golongan sederhana seperti kita, kebodohan terjadi pada remaja-remaja kita. Lihatlah gaya bukber, yaitu buka bareng, itu sampai tidak salat. Jadi dianggap kebaikan, buka bareng dianggap sebuah gaya. Jadi sama-sama buka, entah di rumah seseorang atau di kedai seseorang, dan kemudian sampai salat Isya itu tidak keluar, mereka tidak salat, tapi bangga dengan puasanya. Mereka hanya menciptakan kenangan, ada foto bersama ketika bukber 1442 Hijriah. Yang temayang ada. Nah, ini kebodohan yang dibuat oleh anak-anak remaja kita. Kalau bapak-bapak jarang, karena bapak-bapak bukbernya di masjid-masjid. Bapak tidak mau lagi bukber di ayam penyet, itu tidak mau lagi. Bapak-bapak bukber di masjid, otomatis salat. Tapi yang remaja-remaja ini, mereka masih suka dipenyet, digeprek, ditangkap, dilepas, macam-macam mereka suka. Jadi jemaah maka Allah, ini perkara pertama yang patut kita ajarkan ke anak-anak. Hana amai yang jid gedrimong kecuali na semayang. Itu yang pertama. Jadi tidak diterima puasa, dipastikan tidak diterima puasanya. Kemudian yang kedua, nyo bagah bacut, bengahnya, karena saya lihat wajah-wajah itikaf semua ni. Wajah-wajah sudah lelah tadi malam. Maka saya tidak lama-lama, paling 1 jam kita cukupkan. Jawab maka Allah. Orang kedua, golongan kedua yang dipastikan puasanya tidak diterima Allah. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang walaupun dia puasa, tapi dia tidak baik dengan orang tuanya. Dia durhaka dalam berbagai level. Orang tuanya sakit hati kepadanya. Dan sakit hati itu memang sesuatu yang dilarang oleh syariat, bukan sakit hati pribadi yang sifatnya tidak berhubungan dengan syariat. Ada orang yang merasa tidak durhaka, tapi dia sebenarnya durhaka. Contohnya apa? Ketika kita tidak lagi meneleponnya, ketika kita tidak lagi menanyakan kabarnya,
ketika kita tidak lagi mengirimkan sepeser pun uang untuknya, ketika kita membiarkan orang tua kita buka puasa hanya dengan air putih di kampung, tapi kita di sini buka puasa dengan air poligami, es teler. Makanya orang yang suka poligami sering teler, gara-gara gegabung dua jusnya. Kita pilih makanan macam-macam, kita suka-suka kita. Setiap sore, jalan-jalan sore mencari makanan. Orang tua di kampung, sebutir kurma pun dia tidak tahu beli dengan apa. Anaknya yang tinggal di Losmawi tidak pernah memberikan apapun, tidak ada santunan apapun. Kita merasa hebat dengan puasa kita. Kita lupa dengan hadis Nabi SAW, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah ridha dengan amal seorang hamba kalau orang tuanya ridha kepadanya. Allah benci kepada hamba itu kalau hamba itu dibenci oleh orang tuanya. Ini garis besar. Posisi orang tua mengalahkan amal ibadah. Makanya Allah katakan dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah bilang pertama apa? Sembahlah Allah dan jangan syirik. Ini kalimat pertama Allah. Sembah Allah, jangan syirik. Lalu Allah lanjutkan kalimat kedua, bukan disuruh dirikan salat, bukan puasa, bukan zakat, tapi wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Allah tanamkan ridha pada orang tua. Ketika Allah menanamkan ridhanya pada orang tua, maka kita mencari ridha Allah, perantaranya adalah orang tua. Dan amal baru diterima kalau Allah ridha. Sekali lagi perlu kita ulang, Allah tidak memasukkan kita ke surga melalui amal kita, tapi Allah memasukkan kita ke surga melalui ridhanya. Nabi yang mengatakannya, ketika beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kita tidak masuk surga dengan amal kita, tapi kita masuk surga dengan rahmat dan ridha Allah. Jadi kenapa begitu ceritanya? Karena kalau dimasukkan surga dengan amal, amal kita ini tidak mampu membeli surga. Sehebat apapun kita salat, sekhusyuk apapun, mau salat tahajud tiap malam selama 60 tahun, pahala yang diberikan berlimpah, tetap tidak mampu membeli satu butir mutiara di dinding rumah di surga. Karena surga 99% keindahannya dibandingkan dunia. Pahala tidak sanggup membeli rumah di surga, hansip modal. Maka kita enggak bisa masuk surga. Jangan berfikir salat kita mampu membeli surga, tidak mampu, Pak. Kecil sekali pahala itu dibandingkan nikmat surga. Kecil sekali. Batu bata pun kita enggak sanggup beli, walaupun kita taat dari waktu balik pertama. Maka kita tidak masuk surga itu dengan amal, karena enggak cocok. Kalau Allah mau balas amal kita dengan surga, tidak cocok antara amal dengan balasan. Yang cocok hanya dengan ridha Allah. Karena surga adalah makhluk Allah, maka suka-suka Allah. Siapa yang mau dimasukkan, suka-suka Allah. Anak kita bodoh, contoh, ada anak kita mungkin yang bodoh, tidak lulus di mana-mana. Tes SD ini enggak lulus, tes min sana tidak lulus. Enggak ada yang cocok untuk lulus. Satu-satunya jalan, kebetulan kita punya kenalan, teman, dia kepala sekolah di salah satu SD. Dia kepala sekolah, teman kita dulu. Lalu kita bawa anak kita ke dia. Kita bilang dia enggak bisa lulus di mana-mana. Anak lu cik bangai. Hai, anak katuri lu kan bangai cik oroji. Begitu kata bapaknya. Anak saya bangai. Enggak bisa lulus di mana-mana. Tapi karena kepala sekolah itu teman kita, kepala sekolah itu bilang apa? Alah, tenang mentang. Udah beres tuh, masukkan sini aja udah. Anak kita masuk ke situ bukan karena kemampuannya, tapi karena ridha kepala sekolah itu. Itu ibarat, Pak. Kita masuk surga bukan karena hebatnya kita ibadah, tapi karena Allah ridha terhadap kita, ketaatan kita. Jadi oleh karena itu, salah satu keridhaan Allah ditetapkan pada orang tua. Kalau mau masuk surga, kejarlah ridha itu pada orang tua. Istri, keridhaan Allah tetapkan pada suami. Kapan berpindah dari tangan orang tua ke suami? Dulu istri, seorang perempuan, ridhanya tetap orang tua, jalan menuju surga.
berpindah ketika terjadi ijab kabul. Detik ijab kabul itulah berpindah keridhaan. Semenjak itu Allah pindahkan keridhaan Allah pada orang tua ke suami. Makanya isteri semakin taat ke suami, semakin dekat orang tuanya menuju ke surga. Karena dalam catatan Allah, orang tuanya telah berhasil mendidik anaknya menjadi isteri yang salihah. Makanya kan ada hadis Nabi, seorang perempuan dipesan sama suaminya, jangan keluar rumah selama saya pergi. Lalu datang utusan dari rumah orang tuanya, ayah sakit. Si perempuan mengatakan, mohon maaf, saya enggak bisa keluar karena suami tidak beri izin. Besoknya datang lagi, ayah semakin parah, tetap dia tidak mau keluar. Besoknya datang lagi, dia katakan ayah meninggal, tetap perempuan ini enggak mau keluar karena pesanan suaminya jangan keluar. Dulu kan enggak ada WA, untuk telepon suami enggak bisa. Jadi dia berpegang pada pesanan terakhir suami. Jadi karena sedikit terjadi kekesalan dari pihak keluarga, mungkin pihak keluarga mengatakan dinamnya nah ayah mati haija. Kira-kira begitulah. Tapi dalam hadis tidak disebutkan begitu. Itu contoh. Akhirnya dilaporlah kejadian ini ke Rasulullah. Ini hadis cerita ini. Ketika dilapor ke Rasulullah, Rasulullah mengatakan apa? Ayahnya dalam surga akibat ketaatannya pada suaminya. Jadi Allah pindahkan ridha ke tangan suami ketika ijab kabul. Jadi jangan salah-salah porsi. Nah, kita yang laki-laki tidak pernah Allah pindahkan ridha itu ke istri. Tidak pernah. Tetap orang tua nomor satu. Tetap orang tua nomor satu. Jangan jadikan istri nomor satu, karena itu akan terjadi kedurhakaan. Oh, istri merasa cemburu. Istri mengatakan, abang ni bagaimana sih, katanya. Masa sudah menikah pun masih mama terus-terusan, bapa terus-terusan. Saya kan istrimu. Padahal mungkin istri orang. Kebenaran cerita haji. Istri harus faham. Hari ini dia biarkan suaminya berbakti ke orang tuanya, maka nanti dia akan mendapatkan menantu yang sama dengan posisi dia. Akan dibiarkan anak kita berbakti ke kita. Kalau tidak begitu, maka tunggulah pembalasan Allah sama persis. Seorang istri yang hari ini marah-marah kalau suaminya berbakti ke orang tuanya. Jadi kalau suami kirim wang, istri marah-marah, gaduh nak kirim peng ke mak ke ya, tapi kelung hantar nak kirim. Bukan sama suami, kalau kujuk peng belanja di ulun. Hansip kata istri, oh mau pep gara-gara dikirim wang ke orang tuanya. Tunggulah nanti ketika dapat menantu, anak kita diperlakukan yang sama. Kama tudinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan hari ini, engkau dapatkan balasan yang sama. Jadi nanti menantu itu akan mengatakan ke anak kita, kamu enggak boleh pulang, jangan pikir mama, jangan pikir bapak, duk hino, hana cerita. Dia memperlakukan yang sama. Kita tidak diizinkan untuk dibaktikan oleh anak kita sendiri. Tapi hari ini yang membiarkan suami, bahkan mendukung suaminya dengan mengatakan, bang jangan lupa kirim uang ke mama, uang megang, uang hari raya, nak kirim beg tua ke mak ke ayah. Tunggulah nanti menantunya akan berbuat yang sama kepadanya. Pasti. Orang Hindu mengatakan hukum karma. Tapi sebelum Hindu mengatakan hukum karma, Islam telah mengenal itu lebih dahulu. Nah, itu orang kedua. Jadi jangan mengandalkan puasa kalau dengan orang tua tidak baik. Puasanya ditolak Allah. Maka sebelum habis puasa itu, segera telepon. Nyawanya teleponnya juga. Apa-apa kejadian lakai maaf, natanya mentang nak peng. Itu yang perlu ditanya. Untuk buka puasa masih ada. Mungkin orang tua di sana akan menjawab, baru ronyo katanya. Kalau uro 20 leh baru ronyo katanya. Bapak tinggal bilang, "Ai baru ku dengar ceramah ronyo." Segala macam hendak ku dengar ceramahnya. Bisa jadi begitu ya Bapak ya. Baik, yang terakhir. Ini kalau lewat 15 menit. Yang terakhir, orang yang tidak akan diterima puasanya oleh Allah, yaitu yang akhlaknya buruk dengan orang lain. Ini berdasarkan dalil. Hadis Nabi SAW, seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, innal mar'ata," ada seorang perempuan, "tusalli bil lail," rajin sekali salat malam, "wa tasumu bin nahar," dan rajin sekali puasa siang. Malam salat, siang puasa. Itu
Kalau dibilang ini salat sunnah yang dimaksud dan puasa sunnah. Kalau salat malam aja hebat, apalagi salat wajib. Kalau puasa sunnah saja hebat, apalagi puasa wajib. Jadi yang mau diambil maksimalnya. Perempuan ini hebat qiyamul lail, hebat puasa siang. Wa tasaddaq, ditambah lagi dalam hadis, bahkan dia suka bersedekah. Suka bersedekah. Lalu kemudian disambung, walakin ya Rasulullah, tetapi ya Rasulullah, lisanuha tu'zi jiranaha. Tapi yang jadi masalah, mulut perempuan itu yang rajin ibadah itu suka menyakiti tetangganya. Rajin puasa, rajin salat, rajin sedekah, tetapi mulutnya suka menyakiti tetangga. Bagaimana keadaannya ya Rasulullah? Rasulullah tanpa menunggu lama langsung menjawab, fahiya finnar. Dia penduduk neraka. Jadi enggak ada perbandingan apapun, enggak lagi dipikirkan, oh nah semayang, nah hana. Begitu lisan ini suka menyakiti orang lain, langsung penduduk neraka. Hadis sahih. Jemaah maka Allah, hati-hati. Akhlak kita menentukan amal kita. Karena semua ibadah ujungnya adalah akhlak. Rasulullah ketika mengatakan tentang perbandingan rumah di surga di atas dengan rumah surga di bawah dalam hadis, Rasulullah ditanya oleh sahabat. Jadi Rasulullah pertama menjelaskan surga itu tiga tipe. Penduduk surga tiga tipe tempat tinggalnya. Di atas, di pinggiran, dan di tengah. Jadi posisi atas, kemudian yang di bawah, itu di tengah dan di pinggiran, kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa jauh antara rumah yang model atas, rumah-rumah yang di atas dengan rumah di bawah? Apa kata Rasulullah? Perbandingannya seperti engkau hari ini melihat bintang, kata Rasulullah. Seperti engkau melihat bintang. Jadi ada model yang di atas, itu model paling tinggi. Lalu sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, apakah itu yang di atas itu milik para nabi? Milik para syuhada? Apa jawaban Nabi? Tidak, bukan hanya milik para nabi, tetapi mereka yang paling baik akhlaknya di dunia. Jadi Nabi tinggal dengan orang-orang yang akhlaknya terbaik. Jawab maka Allah. Akhlak ini begitu luas, tapi yang dimaksud adalah akhlak yang paling penting dengan manusia. Dengan Allah kalau ada kesalahan mudah dimaafkan Allah, tapi dengan manusia tidak bisa. Kita ini bermasalah di sisi Allah kalau bermasalah dengan manusia. Dan Allah selesaikan urusan dengan manusia lebih berat daripada menyelesaikan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan menyakiti perasaan orang, urusan menyinggung, mengambil, merusak, memfitnah, mengupat, mengadu domba, semuanya ancaman neraka. Dan itu kalah amal. Amal ibadah tidak bisa menutup pintu neraka kalau akhlak itu buruk. Tidak bisa ditutup dengan salat. Malah pembuka pintu neraka adalah akhlak yang buruk. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, hati-hati yang hari ini hanya menempelkan diri di masjid-masjid tapi keluar dari masjid buruk akhlaknya, termasuk mencuri sandal. Salat jemaah wocok tidak gap. Yang punya sandal muwek-wek tidak tahu sandalnya di mana. Sampai sudah 3 kali hilang selama tarawih. Sandal terakhir ditulis, tolong jangan ambil lagi. Sudah 3 kali hilang. Ditulis dengan spidol di ini. Tetap dicok sih. Dia perasaannya sakit, walaupun sandal cuma 10.000, tapi sakit perasaannya. Maka walaupun tidak tahu siapa pencurinya, orang yang pulang tarawih itu dia bermasalah dengan akhlaknya. Karena tujuan ibadah tanha 'anil fahsya wal munkar. Seharusnya ibadahnya mencegah dia berbuat keji dan mungkar, tapi itu tidak terjadi. Makanya orang yang akhlaknya tetap buruk, jangan merasa bangga dengan puasa kita. Jangan bangga dengan salat kita. Harus seimbang salat. Bahkan Nabi sempat mengatakan, man kharaja min baitih, barang siapa keluar dari rumahnya untuk melepaskan lihajatin akhihi, melepaskan satu kesulitan saudaranya. Keluar dari rumah melepaskan kesulitan saudaranya. Kesulitan saudara macam-macam, Pak. Ada yang ditimpa musibah, lalu kita datang, kita yang buat tenda, kita yang belikan kain kafan, kita yang beri jalan keluar, nyo
kayak gini kita buat. Kita yang sibuk mengurusi, dia sedang susah. Itu kesulitan. Ada yang model kesulitan, dia perlu orang untuk memberi hiburan. Ya, dia sedang bersedih, kita lepaskan, kita berikan hiburan di dalam hatinya. Kita bilang sabar, sabar, itu sudah melepaskan. Ada yang melepaskan kesusahan orang dengan harta. Kita pinjamkan uang. Ya, kita bilang jangan sedih, perlu berapa? Ya, kita kasih 1 juta. Berikutnya kita yang sedih, enggak dibalik-balikin ya. Pun dia sedih. Yang katanya sedih, tapi tidak mengapalah. Ya, karena ada salah satu hadis Nabi yang menceritakan Allah di hari kiamat. Saya tidak hafal lagi matanya, Pak, dan saya tidak berani ucapkan takut bersalahan dengan Nabi, tapi saya ingat hadis itu. Di hari kiamat, salah seorang hamba Allah tidak ada amal yang hebat yang lain. Dia solatnya biasa-biasa saja, tidak banyak solat-solat sunnahnya, tapi kemudian dia mendapatkan surga. Jadi ketika ditanya, diperiksa kenapa mendapatkan surga, ternyata di dunia dia suka meminjamkan uang ke orang lain ketika orang itu susah. Dan ketika dia menyuruh budaknya untuk menagih utang tersebut, dia selalu berpesan, yang ada uang engkau tagih, yang tidak mampu bayar engkau maafkan, jangan ditarik lagi. Mudah-mudahan dengan memaafkan itu Allah memaafkan dosa kita. Ternyata itu amal dia, tukang pinjam-pinjam peng, tapi ke rentenir. Kalau rentenir minta balik lebih. Makanya Rasulullah berkata dalam hadis, ketika kita masuk surga, kalau kita ahli sedekah, maka tertulis di pintu surga, ya, al-hasanah bi'ashri amsalihah. Satu kebaikan dibalas 10. Wal qirat, tetapi yang memberi hutang samaniyata asyar, 18 kali lipat dibalas oleh Allah. Satu kebaikan dibalas 10. Ternyata pemberi hutang lebih besar pahalanya. Karena memberi hutang itu melepaskan orang, kesusahan orang. Walaupun kemudian kita yang dibuat susah mengejar-ngejar dia, tetapi kita melepaskan kesusahan dia. Semua itu, kata Rasulullah, yang keluar dari rumahnya melepaskan kesusahan saudaranya, ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran. Lebih kusukai amal itu, kata Rasulullah, daripada beriktikaf di masjidku ini selama sebulan. Bapak cek hadisnya di Google. Yang paling mudah dah cek. Ternyata Rasulullah mengatakan lebih hebat pahala orang yang menolong saudaranya daripada iktikaf di masjid Nabi sebulan. Padahal iktikaf di masjid Nabi, 1 kali salat pahalanya 1000 kali salat di masjid luar. Kalau di Masjidil Haram sekali salat sama 100.000 kali salat di masjid luar. Masjid Nabi 1 kali salat 1000 kali di masjid luar. 5 kali salat 5000 kali salat di masjid luar. Sekarang bukan salat, iktikaf lebih hebat daripada salat, duduk zikir salat. Sebulan betapa bayangkan betapa besarnya pahala. Ternyata masih kalah dengan pahala orang yang melepaskan hajat saudaranya, kesusahan saudaranya. Maka baik fikir ibadah gedanyo hebat tat menyo gedanyo krit tat di luar, Pak. Jangan fikir kita jaminan surga kalau kita hanya ahli ibadah tapi mulut merusak persatuan. Kita kirimkan di WA, kita provokasi orang, kita buat ini, kita buat itu. Kita membuat orang pecah persatuan. Semua mulut-mulut orang begini, walaupun hebat sekali berpeci, berkain sarung, pakai baju koko, nyan ba Allah, dia tetap penghuni neraka. Walaupun dia dijuluki Al-Hafiz, Ustaz, Dengku, atau orang-orang yang hebat sekali, menyembabah, rusak, tetap neraka Allah. Maka bahaya, akhlak yang buruk tetap berbahaya bagi kehidupan kita di akhirat. Inilah 3 orang yang ditolak puasanya oleh Allah. Maka berhati-hatilah, berbuat baiklah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada Allah dengan salat, dan jaga akhlak dengan sesama kita. InsyaAllah kita bertemu kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.